Selamat berjumpa lagi pemirsa di dalam pembahasan sejarah bilangan. Sekarang kita menginjak ke bagian D, zaman Yunani. Bagaimana bentuk bilangan pada zaman Yunani? Kita ikuti pembahasan ini. Orang Yunani tinggal di beberapa kota sepanjang Mediteran bagian timur, dari Italia hingga ke Afrika Utara. Mereka menggunakan bahasa Yunani untuk mengembangkan bilangan dan cabang-cabang ilmu matematika yang lain. Orang Yunani menggunakan logika untuk mendapatkan kesimpulan yang berasal dari definisi dan aksioma. Matematikawan Yunani yang masyhur antara lain Thales dari Miletus. Thales menggunakan geometri untuk menghitung tinggi piramida dan dari jarak perahu dan garis pantai. Jadi Thales menggunakan geometri untuk menghitung tinggi piramida dan jarak perahu dari garis pantai. Beliau dinobatkan sebagai orang pertama yang menggunakan penalaran deduktif untuk diterapkan pada geometri. Berikutnya, Pythagoras dari Samos. Beliau memiliki semboyan semua adalah bilangan. Beliau pun memiliki keyakinan bahwa matematikalah yang menguasai semesta jagat raya. Beliau terkenal dengan temuannya yaitu teorema Pythagoras. Beliau dinobatkan sebagai penemu pertama tentang bukti teorema Pythagoras secara resmi. Meskipun diketahui bahwa teorema tersebut memiliki sejarah yang panjang yang sudah dibahas secara non-formal oleh generasi pendahulunya. Berikutnya lagi ada Eudoxus ya. Eudoxus mengembangkan sebuah rintisan dari integral modern. Begitu pula Aristoteles berhasil menulis hukum logika. Ada juga Euclid. Ya, Euclid terkenal dengan bukunya Elemen ya. Beliau pakar geometri. Euclid berhasil menyusun format yang masih digunakan oleh matematika sekarang, yaitu definisi, aksioma, teorema, dan bukti. Beliau pun membahas kerucut. Bukunya berjudul Elemen dikenal semua manusia di negara barat hingga pertengahan abad 20 ya. Bahkan sekarang pun masih juga dikenal ya buku ini ya, masih dipakai ya untuk para penggemar geometri ya, geometri klasik. Buku Elemen tersebut memuat teorema-teorema geometri, memuat bukti bahwa akar kuadrat dari 2 adalah irasional dan terdapat tak hingga banyaknya bilangan prima. Ada juga ilmuwan yang lain yaitu Eratosthenes ya. Beliau menghitung keliling bumi. Beliau yakin bahwa keliling bumi adalah sekitar ini. Wah, banyak sekali ya ini hasil hitungan dari Eratosthenes ini ya. Nah, ini ya keliling bumi menurut Eratosthenes. Sekarang ada Archimedes ya. Archimedes dari Syracuse menggunakan metode untuk menghitung luas di bawah busur parabola dengan penjumlahan barisan tak hingga dan memberikan pendekatan yang akurat tentang pi. Kita tahu pula bahwa Archimedes ya, maksud saya Archimedes juga terkenal dengan hukum Archimedesnya. Nah, sekarang tentu saja bilangan yang dipakai di Yunani ya bahasa Yunani ya. Jadi sekarang kita menginjak ke zaman Cina, bagian yang bilangan di zaman Cina. Nah, sekarang kita membahas ya ini orang-orang Cina kuno, maksud saya orang Cina kuno mengenal bilangan mulai Chou Bei Xuan Qing. Mereka memakai bilangan batang ya. Jadi saya ulangi, orang Cina kuno mengenal bilangan mulai Chou Bei Xuan Qing. Mereka memakai bilangan batang. Bilangan batang menerapkan sistem posisional bilangan desimal. Bilangan berupa batang memungkinkan penyajian bilangan sebesar yang ingin dituliskan.
dan memungkinkan perhitungan yang dilakukan pada Xuanpan. Xuanpan itu nama Simpua ya, ini nama Simpua. Yang menarik dari angka-angka batang ya, yang menggunakan batang adalah mereka tidak hanya menyerupai batang dalam banyak kasus. Angka-angka batang itu benar-benar terbuat dari batang. Orang yang melakukan aritmatika dalam pekerjaannya kadang-kadang membawa kantong yang penuh dengan batang. Kadang-kadang warna batang untuk positif berbeda dengan warna batang untuk negatif ya. Jadi warna batang untuk positif dan negatif itu dibuat berbeda. Batang digunakan sebagai bantuan untuk perhitungan. Bilangan disusun dengan menambah dan mengurangkan batang. Kita mengetahui bahwa Cina kuno memakai dua sistem bilangan batang. Kita perhatikan sistem yang pertama. Batang-batang yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10. Ya. Batang-batang yang berbeda digunakan untuk bilangan antara 1 dan 10. Sedangkan batang-batang lainnya digunakan untuk bilangan-bilangan pemangkatan 10. Perhatikan contohnya ini, bilangan 123 ditulis sebagai berikut. Lambang untuk 1 diikuti oleh lambang untuk 100. Kemudian lambang untuk 2 diikuti oleh lambang untuk 10. Kemudian diikuti oleh 3, ini yang terakhir ya. Begitu pula contoh untuk bilangan 321. Ini 20 ya, bukan 21. Ini puluh ya. Salah ketik ya. Disimbolkan dengan bilangan 3 diikuti oleh 100, terus 2 diikuti oleh 10, dan akhirnya bilangan 1. Itu sistem yang pertama. Sekarang kita perhatikan sistem yang kedua. Nah, sistem yang kedua ini hanya menggunakan satu garis lurus ya untuk menyatakan perhitungan bilangan apapun. Dalam sistem ini terdapat simbol terpisah untuk angka 1 sampai dengan 10. Dan untuk kelipatan 10 sampai dengan 90, misalnya ini 20, 30, 40 sampai 90 ya. Ini ya. Terus perhatikan baik-baik, ini untuk batang yang lain ya. Perhatikan contohnya, bilangan 6.573. Ini kan ada kelipatan 10 sampai 90 ya ini. Nah, kita perhatikan di contoh ini. Ditulis dengan simbol 3. Diikuti oleh 70. Dan diikuti oleh 5. Diikuti oleh 60. Nah, ini kan kelipatan 10-nya ini kan. Yang 7 ini kelipatan ya, 70 kelipatan 10, yang 6 ini 60 kelipatan 10 ya. Tuh. Bilangan 0 atau ini ya ditulis dengan simbol memberikan ruang kosong. Begitulah uraian dari bentuk-bentuk bilangan.